Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abrar dan teman-teman. Saya dari kelompok 2 izin membuka presentasi kelompok kami pagi hari ini yang membahas tentang bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Selamat menyimak. Baik, materi yang pertama yakni kondisi geografis Jazirah Arab. Secara etimologis, Jazirah berasal dari bahasa Arab yang berarti kepulauan, sedangkan Arab secara etimologis berasal dari kata Arabia yang berarti gurun pasir atau Sahara. Namun demikian, dari segi geografis, Arab bukanlah sebuah kepulauan karena ada satu sisi yang tidak berbatasan dengan laut, yaitu sebelah utara Jazirah Arab yang berbatasan dengan Gurun Iran dan Gurun Syria, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, dan sebelah timur yang berbatasan dengan Teluk Persia. Jazirah Arab terletak di sebelah barat daya Asia yang terbagi atas dua bagian, yaitu bagian tengah dan bagian tepi. Selanjutnya, dalam pengklasifikasiannya, Jazirah Arab terbagi menjadi 5 bagian, yakni yang pertama Tihamah, yaitu daerah yang terbentang di sepanjang pesisir Laut Merah, dan yang kedua Hijaz, wilayah di sebelah barat Laut Arab Saudi, yang ketiga Najd, terletak di tengah Jazirah Arab, sebelah selatan dimulai dari ujung negeri Yaman dan berakhir di Samawah. Bagian timurnya adalah Tihamah dan di pinggir tanah Irak. Nah, yang keempat Arut, yaitu negeri-negeri Yamamah, Bahrain dan sekitarnya. Arut berada di dekat tepi laut. Dan yang terakhir Yaman, terletak di sebelah selatan Najd sampai ke tepi pantai Laut Hindia dan memanjang timur sampai ke batas Hadramaut, Sihab, dan Oman. Kepercayaan bangsa Arab periode pra-Islam. Kepercayaan bangsa Arab pra-Islam sangat beragam. Ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, bahkan pula ada yang menyembah patung dan api. Jadi bangsa Arab pada waktu itu sebenarnya sudah ada beberapa kaum yang menyembah Allah, hanya saja istilah Islam yang belum muncul pada saat itu. Kaum miskin dan kaya bangsa Arab. Keadaan sosial suatu negara memiliki dampak yang besar terhadap negara, termasuk strata atau kelas sosial di masyarakat. Begitu pula dengan di Arab pada saat pra-Islam. Pada periode pra-Islam, Arab memiliki keadaan sosial yang dapat dikatakan tidak pantas dengan beberapa alasan seperti tidak memiliki aturan yang sesuai aturan, norma, kaidah, agama, dan berdasarkan kesukuan, dan terus memelihara ajaran nenek moyangnya, seperti berperang, menyembah berhala, berjudi, dan lain-lain. Sehingga terjadi pula strata sosial antar kaum kaya yang tanahnya subur, yakni kaum Sabah, dan kaum miskin yang daerahnya kering tandus, yakni seperti suku-suku di Jazirah Arab Tengah. Next materi mengenai konsep negara dan pemerintahan. Secara garis besar, konsep negara dan pemerintahan di Timur Tengah pada masa pra-Islam dengan konsep negara dan pemerintahan di masa sekarang tentu saja memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan difaktori oleh beberapa hal. Beberapa hal tersebut seperti, pertama, zaman dahulu itu kan ada kabilah-kabilah yang suka melakukan pemberontakan, sedangkan zaman sekarang tuh udah enggak, atau udah pada nyatu ke satu kerajaan gitu atau kepemimpinan. Kedua, dulu tuh gak ada kepolisian atau penjaga keamanan. Ketiga, tidak adanya keadilan. Dan keempat, tidak adanya tarikan pajak. Selanjutnya itu ada hak raja dan kabilah Arab. Pertama ada hak raja Arab. Raja itu merupakan suatu orang yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan memimpin seluruh suku dan budaya yang ada di negaranya. Nah, dalam konteks ini atau konteks raja Arab ini, raja itu memiliki fungsi lain untuk meminimalisir konflik yang terjadi saat itu, lalu menjadikan satu dan tunduk kepada kerajaan. Selain karena hak yang ada pada Raja Arab, mengapa raja itu memiliki kemampuan untuk mengatur dan memimpin, yaitu karena sistem monarki absolut yang dianut dan diterapkan di Arab.
Yang kedua, hak pemimpin kabilah. Pemimpin kabilah atau pemimpin suku ini memiliki hak baik yang bersifat moral maupun material. Di antara hak baiknya itu berupa dihargai, dihormati, dipatuhi keputusannya, dan memiliki kekuasaan untuk menjatuhi dan memutuskan hukuman. Lalu di antara hak materialnya berupa memiliki hak untuk mendapatkan seperempat dari harta rampasan perang. Dan sebelum harta rampasan perang itu dibagi, pemimpin kabilah juga memiliki hak untuk mengambil sebagiannya menggunakan nama pribadi. Yang terakhir adalah hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah adalah sistem hukum dan aturan hidup yang bersumber dari kebodohan, seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik sebelum datang Islam. Selain itu, di hukum ini identik dengan kondisi sosial yang sangat buruk. Banyak pertumbuhan darah, perbuatan yang keji, seperti jika seseorang memiliki anak perempuan, maka akan dikubur hidup-hidup karena malu. Mereka menganggap anak perempuan itu membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Jika seandainya anak perempuan itu lolos dan tidak dibunuh, maka anak perempuan itu akan hidup dalam kehinaan. Berikut referensi yang kami gunakan, dan mungkin cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.